Sahabat Rumah Retreat Batam Oase Center yang terkasih, salam jumpa kembali. Izinkan kami kembali masuk dalam ruang rohani dan permenungan Anda, membawa beberapa informasi seputar Santo Yohanes Chrysostomus yang hari peringatannya jatuh pada setiap tanggal 13 September. Langsung saja informasi yang pertama. Santo Yohanes Chrysostomus lahir di Antioquia, Syria pada tahun 349 atau ada sumber lain yang mengatakan antara 344 sampai 354. Ayahnya adalah seorang perwira tinggi militer yang meninggal dunia beberapa waktu setelah ia dilahirkan. Jadi Yohanes tumbuh tanpa sosok ayah. Yohanes dan saudara-saudaranya dibesarkan oleh sang ibu yang bernama Antusa, seorang wanita Kristen yang saleh dan bijaksana. Ibu Antusa sangat memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Ia mengusahakan agar mereka memperoleh pendidikan dari guru-guru terbaik pada masa itu. Nah, salah seorang guru yang membimbing Yohanes adalah Libanius, seorang ahli sastra Yunani dan ahli retorika yang sangat terkenal. Yohanes dikenal sebagai seorang anak yang cerdas. Rupanya gabungan sastra Yunani dan ahli retorika yang dipelajarinya itu membuat dia tampil sebagai seorang orator yang menawan. Setiap kali beliau berpidato, semua mata akan tertuju padanya dan terpesona. Itulah mengapa setelah kematiannya, ia diberi gelar Chrysostomus. Sehingga kemudian kita kenal dengan nama Yohanes Chrysostomus yang bermakna Yohanes si mulut emas. Kata Chrysostomus dalam bahasa Yunaninya yaitu Chrysostomos yang berarti si mulut emas. Informasi yang kedua, seolah mengabaikan peluang ketenarannya sebagai seorang orator ulung, Yohanes memilih cara hidup seorang pertapa dan menjalani pola hidup asketis yang sangat ekstrim. Sayang sekali, cara hidup ini membuat dia sakit perut dan ginjal. Dengan terpaksa dia kembali ke Antioquia. Di Antioquia ia belajar teologi di bawah bimbingan Uskup Diodorus dari Tarsus dan ditabiskan sebagai diakon oleh Santo Meletius. 5 tahun kemudian ia menerima tabisan imamat di kota Antioquia. Imam Yohanes, Romo Yohanes melayani umat di Antioquia selama 12 tahun dan tentu saja menjadi sangat terkenal karena keindahan kata-katanya saat berkhotbah dan menafsirkan kitab suci. Pada tahun 397 Masehi, Yohanes diangkat menjadi uskup agung Konstantinopel. Umatnya merasa sedih karena beliau segera meninggalkan Antioquia menuju Konstantinopel. Informasi yang ketiga. Kehidupan moral dan rohani Konstantinopel saat itu sangat menurun. Hal ini dipraktekkan bukan hanya oleh warga biasa tetapi juga para keluarga raja dan para uskup dan imam di sana. Uskup Yohanes sekarang berhadapan langsung dengan persoalan umatnya ini. Uskup pun mulai program pembaharuan hidup di wilayah keuskupan agungnya di segala lini. Kesucian hidupnya membuat uskup ini tidak pernah ragu untuk menegur atau memperbaiki yang salah. Sudah jelas, semua teguran akan menimbulkan amarah dan kebencian dari pihak sebelah yang begitu menikmati cara hidup tidak bermoral dan tidak rohani. Biasalah ya. Yang paling mencolok adalah sebuah tegurannya kepada Ratu Eudoxia, istri dari Kaisar Arkadius, karena gaya hidupnya yang amat mewah dan sangat boros. Nah, teguran itu membuat Ratu membencinya. Ratu bekerjasama dengan orang-orang yang memusuhi sang uskup, termasuk uskup-uskup yang lain ya, dan imam-imam lain yang sempat tersinggung dengan program pembaharuan uskup Yohanes. Lalu dengan fitnah keji mereka menuntut Yohanes dalam sebuah sidang sinode atau sidang para uskup. Yohanes yang telah difitnah dijatuhi hukuman pengasingan dan diusir dari Konstantinopel dalam sinode di Oak di sebuah desa Kalsedon. Namun belum lama berada di pengasingan, Yohanes dipanggil kembali oleh Kaisar Arkadius karena terjadi kekacauan dan huru-hara di kalangan umat yang tidak rela, tidak mau uskup agung mereka diasingkan. Apalagi pada saat itu terjadi gempa bumi pada malam penangkapan sang uskup yang membuat Ratu Eudoxia takut bahwa ini adalah tanda murka Allah. Ratu lalu mendesak Kaisar untuk memanggil kembali uskup agung Yohanes dan memulihkan namanya.
Namun saudara yang terkasih, perdamaian antara ratu dan uskup agung ini berumur pendek, tidak lama. Suatu hari Ratu Eudoksia yang gila hormat itu mendirikan patung dirinya yang terbuat dari perak dan diletakkan di dekat katedral keuskupan. Santo Yohanes mengecam perbuatannya dan dalam khotbahnya ia berbicara dengan bahasa kiasan seperti ini. Sekali lagi Herodias berulah, sekali lagi dia bermasalah. Ia menari lagi dan muncul lagi keinginannya untuk menerima kepala Yohanes dalam sebuah nampan. Kata-kata ini mengacu pada kisah kematian Santo Yohanes Pembaptis tentunya. Tetapi sebenarnya jelas juga menggambarkan situasi saat itu. Apalagi uskup sendiri mempunyai nama Yohanes. Karena kecamannya ini, sekali lagi uskup agung Yohanes dibuang. Kali ini di Kaukasus di Armenia. Sebelum eksekusi pengasingannya, Uskup Yohanes menulis surat tentang keadaannya masing-masing kepada Paus Innocentius I di Roma, kepada Uskup Milan, dan juga kepada Uskup Aquileia. Dari Roma, Paus memprotes keras hukuman pembuangan terhadap Uskup Yohanes. Namun, Kaisar yang berada di bawah pengaruh ratu sama sekali tidak peduli. Delegasi dari Roma untuk membela Uskup Yohanes yang dipimpin oleh Santo Gaudentius dihadang berbagai kesulitan dan tidak pernah sampai ke Konstantinopel. Akhirnya, dalam perjalanan menuju tempat pengasingan, Uskup Yohanes menderita sakit dan meninggal dunia. Kata-kata terakhirnya seolah-olah menggambarkan semua usahanya dan alasan penderitaannya. Maha suci Allah atas segala sesuatu. Hujan es dan angin ribut yang dahsyat menyerang kota Konstantinopel beberapa saat setelah ia menutup mata. 4 hari kemudian, Ratu jahat Eudoksia ditemukan telah meninggal dunia. Putra mahkota kemudian datang ke Carmona untuk menghormati jenazah Santo Yohanes dan menunjukkan betapa ia menyesal atas apa yang telah diperbuat ibunya. Informasi yang keempat. Santo Yohanes Chrysostomus semula dimakamkan di Carmona. 30 tahun setelahnya, relikwinya dipindahkan ke Konstantinopel melalui sebuah prosesi kenegaraan oleh putra Ratu Eudoksia itu sendiri, yang saat itu telah menjadi Kaisar Theodosius II. Pada tahun 1204, para tentara salib yang sedang dalam perjalanan menuju medan perang salib di Tanah Suci Yerusalem saat itu memasuki kota Konstantinopel. Sangat disesalkan, para tentara itu kemudian membuat huru-hara dan menjara Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Romawi Timur tersebut. Mereka merampok makam Santo Yohanes dan Santo Gregorius. Lalu mereka membawa pergi relikwi dua bapak gereja itu ke Roma. Pada bulan Juni tahun 2004 barusan, 800 tahun setelah peristiwa penjarahan Konstantinopel itu, Paus Yohanes Paulus II secara resmi meminta maaf kepada gereja Ortodoks atas peristiwa memalukan tersebut. Selanjutnya, pada bulan November 2004, Paus mengembalikan relikwi Santo Yohanes Chrysostomus dan Santo Gregorius ke gereja Ortodoks. Patriark Konstantinopel saat itu, yaitu Patriark Bartolomeo, menerima penyerahan relikwi dua orang bapak gereja ini pada tanggal 27 November 2004 dalam sebuah upacara resmi di Basilika Santo Petrus di Roma. Relikwi kedua orang suci tersebut dibawa kembali ke Konstantinopel dan disemayamkan di gereja Santo Gregorius Konstantinopel atau yang kita kenal dengan Istanbul, Turki sekarang. Informasi yang kelima, sahabat, berikut adalah 5 kalimat dan nasihat Santo Yohanes Chrysostomus yang jika direnungkan akan bisa menyentuh sisi hati terdalam kita. Pejamkan mata dan dengarlah, saya bacakan untuk Anda. Jika perlu, jadikan ini sebagai bahan permenungan harianmu. Saya bantu dengan menghadirkan alunan musik. Ketika kalian berada di depan altar di mana Kristus hadir, jangan lagi beranggapan bahwa kalian berada di antara manusia. Tetapi yakinlah bahwa bala tentara malaikat serta malaikat agung berdiri di sampingmu, dan dengan gemetar karena hormat berada di hadapan pencipta langit dan bumi yang maha kuasa. Oleh sebab itu, ketika kalian berada dalam gereja, hadirlah di sana dalam keheningan
dengan hikmat dan khusyuk. Tidak ada seorang yang dapat beralasan tidak berdoa dengan dalih dipenuhi kesibukan sehari-hari atau tidak dapat berada di gereja. Dimanapun, tidak peduli di mana kamu menemukan dirimu, kamu dapat menegakkan sebuah altar kepada Allah dalam hatimu dengan cara berdoa. Merasa malulah kamu ketika berbuat dosa, bukan ketika kamu bertobat. Di sini ada dua hal, yaitu dosa dan pertobatan. Dosa adalah luka, pertobatan adalah obat. Dosa diiringi dengan rasa malu, pertobatan diiringi dengan keberanian. Iblis telah menipumu tentang kenyataan ini, dan justru memberimu keberanian untuk berbuat dosa, serta rasa malu untuk bertobat. Ketika karenanya engkau menandai dirimu sendiri dengan tanda salib, pikirkanlah tujuan dari salib, dan peraslah habis kemarahanmu akan nafsumu yang lain. Pertimbangkanlah harga yang telah dibayarkan kepadamu. Biarlah mulut berpuasa dari kata-kata yang memalukan dan kasar. Sebab apa gunanya ketika pada satu sisi kita menghindari memakan ayam dan ikan, tetapi di sisi lainnya kita memakan dan menghancurkan saudara-saudara kita. Demikianlah sahabat yang terkasih, beberapa informasi seputar Santo Yohanes Chrysostomus, seorang uskup dan pujangga gereja. Kemasyhurannya kadang membuat beliau disebut sebagai Yohanes dari Konstantinopel. Akan tetapi istilah Yohanes dari Konstantinopel ini lebih tepat digunakan untuk menyebut uskup Antioquia yang bernama Yohanes, yang memimpin sekelompok uskup timur moderat dalam kontroversi Nestorianisme. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan kita dan mewarnai perjalanan rohani Anda. Sahabat yang terkasih, dari Bukit Hati Kudus, Rumah Retreat Batam Oase Center, kami ucapkan selamat memperingati Santo Yohanes Chrysostomus. Sampai jumpa dan salam sehat selalu.